Nah, kalau misalkan saya pengen jadi wartawan gitu, pengen masuk ke ranah jurnalistik wartawan, secara legalitas resmi itu bisa nggak, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu kembali bersama saya di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya kedatangan tamu. Di samping saya ini adalah Kang Dadang Dar. Beliau adalah wartawan senior di Priangan Timur. Nah, nanti saya akan berbincang-bincang bersama beliau ini seputar pengalaman beliau menjadi wartawan. Supaya tidak berlama-lama, kita lanjut ke obrolan santai ini. Nih Kang, kebetulan kesempatan silaturahmi ke sini, ya, saya sedikit akan menggali informasi ya, seputar jurnalistik lah begitu. Ya, Ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya Kang ini berasal dari mana, Kang? saya ini sebenarnya lahir di kaki Gunung Sawah, Gunung di Sawah. Cihor-Beuti. Oh, orang Cihor-Beuti, tapi selepas SMP merantau di Maluku, Ambon, ya gitu. Selepas SMP melakukan di Ambon, merantau, niatnya sih bukan jadi wartawan dari sekolah, Ya. dagang kiridit. Dagang kredit. Biasa orang Tasik Ya, ya. Ciamis makan Pesohor, ya. tukang kiridit ya. Pas sohor tukang kreditnya di Tahun mana-mana. 80-an gitu ya. Jadi kalau di daerah saya ini kan kesohornya itu bengkelnya. Nya di Panjalu kan Bengkelan. ini Sukamantri gitu nya. Gitu. Jadi upama Tasik mah kesohorna kreditnya, Kang. Kredit. Nah, kalau itu dari mana, Kang, istri? Kalau istri itu dari orang Kawali ya gitu. Oh, orang Kawali. Asli Kawali itu. Saya keturunan Pakistan. Pakistan itu apa? Pokoknya Pakistan itu apa, Kang? nggak, pokoknya ada arti sendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada. Kirain Pakistan sudah Timur Tengah gitu. Kalau putra sekarang udah berapa? Alhamdulillah Allah mengaruniai saya putra 4. 4. Yang Cicika ya udah kuliah. Yang paling bontot itu masih 6 tahun ya gitu. Yang besar umur berapa tahun, Kang? Yang besar 19 tahun ya. 19 ya. ya. Gitu. Berarti sedang kuliah ya mungkin ya. Sedang kuliah. Di mana itu kuliahnya? Ya kebetulan ditakdirkan oleh Allah di Al Azhar Kairo ya, Mesir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman Kang tentang jurnalistik yaitu wartawan ya. Di sini Akang kenapa gitu dulu itu tertarik menjadi wartawan? Sebenarnya tuh nggak kebetulan ya. Kebetulan saya nggak ada cita-cita jadi wartawan dulu. Cuman waktu saya dagang kredit di Ambon itu, pelanggan kredit saya itu seorang wartawan. Bukan wartawan, tukang koran dulu ya. Tukang koran. Koran dia tuh pas datang ke situ saya nagih sedang baca koran. Nunggu dia ngobrol-ngobrol, saya ikut baca koran. Nah waktu itu saya tanya, Pak, wartawan ya? Saya bukan wartawan tapi saya penikmat berita katanya. Nah, karena saya waktu itu terus terang aja keluar tamatan SMP. Sejak merantau itu saya mikir nih sama SMP, wah ini harus kata-kata bilang gini, kalau mau pintar, Mas, karena walaupun orang Sundanya di situ di Ambon palingnya Mas aja gitu. Mas gitu, kudu sekolah. Saya kan masih kecil dulu itu waktu dagang itu. Harus sekolah supaya pintar, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya banyak diskusi gitu. Nah, singkat cerita, saya itu akhirnya sekolah sambil dagang di situ gitu. Berarti sekolah SMA. Sekolah Aliyah. Oh, Aliyah. Gitu. Karena waktu itu ayah saya menginginkan ke Aliyah saja katanya. Nah, setelah dari Aliyah, ketertarikan saya di nulis itu sebenarnya dulu saya udah hobi nulis seperti di buku harian ngarang. Oh, berarti dulu itu wartawan ke media cetak mungkin ya? Enggak, belum itu dulu. Saya nulis aja dulu di media lokal sana waktu itu. Medianya Suara Maluku, Grup Jawa Pos. Kuliah semester 3 ada pelatihan jurnalistik di kampus yang diadakan oleh yang narasumbernya itu dari pemimpin redaksi Suara Maluku. Saya ikut
Saya waktu hari terakhir praktek nulis, tulisan saya terpilih. Ada bakat jadi wartawan katanya. Kata waktu itu Pak Sam ABD Pareno, mudah-mudahan nih masih sehat atau ini orang Surabaya ya. Ya. Itu dia tulisan saya itu dimuat di Suara Maluku. Wah, saking waktu itu sangat senang gitu sudah dimuat juga ya. Nggak ada imbalan apapun, senang sekali gitu. Saya clipping itu tulisan saya itu tentang suara mahasiswa gitu ya. Dan lama-lama nulis itu hobi gitu. Dimuat lagi senang gitu walaupun tidak ada honor waktu itu. Karena memang dulu belum banyak media-media. Belum banyak media dulu itu kan medianya itu setiap daerah itu rajanya satu. Dua media sih yang bersaing saya itu adalah Grup Kompas dan Grup Jawa Pos kalau di Indonesia. Itu yang pernah tenar yang ini kemana juga. Nah, artinya saya kebablasan akhirnya kecanduan nulis gitu kan. Jadi nulis tertarik gitu. Sampai dagang juga apa yang tugas pokoknya ke Ambon itu dagang. Jadi terlupakan bukan resep nulis ya. Ayah saya juga negur harus milih nih, hidup ini harus ada pilihan. Mau nulis, mau jadi wartawan, mau sekolah atau dagang. Kalau sekolah lebih baik katanya di lembur aja di kampung. Jangan jauh-jauh ke Ambon gitu. Nah, waktu dulu itu honornya berapa Kang setiap menulis? Belum ada honor. Oh, itu belum ada. Dimuat saja sudah senang, bahagia gitu. Nah, lama-lama saya juga ditawari sama dosen saya yang juga editor di situ. Udah aja kamu jadi wartawan magang aja. Lah itu baru ada honor gitu. Berapa itu waktu Kecil banget 25.000 ya. 25.000 waktu dulu itu tahun per bulan bukan per tahun. Tahun gitu. Berapa itu kan? 90-an. Oh, 90 lumayan. Ya, kalau gaji 90.000 itu belum moneter kan masih besar. Besar itu. Kamu kena lumayan yang lah gitu. penting lah kepuasan itu tidak bisa diukur oleh materi. Nah, pengalaman menjadi wartawan tuh berapa tahun Kang? Kalau dihitung itu sejak itu ada 17 tahun ya kalau resminya itu di media 17 sih. 17 tahun. 13 tahun disebut resminya itu saya mulai pegang kartu PES ya sampai sekarang itu 13 tahun dan akhirnya puncak karirnya itu jadi pemimpin redaksi Sumedang Express Grup Radar Tasikmalaya. Itu ada ketentuan usia berhentinya atau enggak ada bebas gitu ya? Bebas. Saya juga sebenarnya dibilang mantan nggak bisa mantan wartawan masih aktif sekarang masih juga cuman tidak terikat oleh media cuma saya ngelola online sekarang ya. Nah, suka duka dulu itu ketika jadi wartawan gimana Kang? Bisa diceritakan? Ngeliputnya ya, sukanya ngeliput itu ya sepintas ya. Gini. Yang paling pedih gitu. Yang paling pedih mah tidak suka duka ya bergaul dengan pejabat misalnya ya sukanya itu ya. Oh, terkena. Padahal kan kalau dicaci maki pejabat, orang komplain berita. Jadi mungkin ada kebahagiaan tersendiri dalam hati mungkin ya Kan? Maaf saya bongkar bukan kan image masyarakat itu katanya wartawan itu suka bongkar aib, padahal sebenarnya enggak itu. Kita kerja itu terikat oleh kode etik jurnalistik, ada rambu-rambunya. Jadi kalau kata bahasa jurnalistik itu mengungkap fakta atau apa namanya? Mengungkap fakta ya. Nggak bisa ngarang sih wartawan itu harus ada fakta, ada kode etik jurnalistik gitu. Beda dengan ngarang gitu. Bukan cerita fiksi karya jurnalistik, cerita fakta. Cerita langsung di lapangan, memberitakan fakta gitu. Jadi tugas wartawan itu adalah menyampaikan fakta, disebarluaskan kepada masyarakat. Jangan salah. Wartawan itu bukan tukang interogasi namanya jaksa. Kan kadang-kadang banyak yang menyalahgunakan ya. Nah, Kang, di antara suka dan duka itu lebih banyak suka atau duka? Ya berimbang sih. Berimbang. Enggak, ini salah satunya gitu. Terus terang jujur aja, kalau nggak sukanya itu diseleri kecil sih ya gitu kan. Oh, jadi nggak sukanya kecil, berarti banyakan duka gitu. Kalau duka sukanya kita ini tulisan dimuat, dibaca orang dan merubah
suatu keadaan. Saya Berarti- pernah di waktu di Gala Media ya, di grup Pikiran Rakyat, saya menulis karyawan PT Almasum yang tidak mampu ya, istrinya melahirkan bayi kembar siam, dia tidak mampu. Saya beritakan cara tulisan berseri di Gala Media, ada Langsung trending kalau kita sekarang. ada dermawan-dermawan yang bantu gitu. Nah, Mungkin dulu juga ada kata trending gitu ya, viral gitu. Kalau dulu apa kata? Berita booming lah. Booming gitu kalau dulu ya. Iya. Berarti Jaya-jaya kalau yang saya ada cermati mungkin banyak sukanya ya Kang ya. Banyak sukanya. bahagianya lah gitu. Nah, kalau misalkan banyak sukanya, kenapa Kang berhenti sekarang? Apa karena faktor usia atau ada Enggak, kendala lain? panggilan hati nurani. Oh. Karena sekarang kalau usia makin ini di lapangan itu wartawan itu sebenarnya butuh tenaga yang struggle, otak yang struggle. Kalau sudah usia masuk ke 40 ini kan di lapangan wah Ribu ya Kang? ripuh. Di kantor juga kan di ngedit juga ripuh. Iya, Nggak ada. pasti. Jadi pemirsa, pengalaman Kang Dadang ini bukan berarti pensiun atau berhenti, tetap sekarang juga intens Kang ya menjadi Ya ada, saya ada. Karena sekarang kan ada editor. pergeseran lah. Hmm. Pergeseran media. Dulu Iya. itu cetak, sekarang itu online. Belum lagi bersaing dengan media sosial. Semua orang jadi Iya, iya betul. bisa jadi menyajikan fakta ya, bisa bisa menyajikan fakta sekarang. Nah, Akang sebagai wartawan senior udah lama gitu kan, pandangan tentang oknum wartawan gimana kepada? Wah, memang ini menjadi masalah besar. Ya, Masalah besar bagi pemerintah, Dewan Pers dan masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa wartawan itu, dalam tanda kutip oknum wartawan itu sudah sangat meresahkan dan membuat wartawan yang asli, wartawan asli dalam tanda kutip, wartawan itu kan tugasnya nulis, yang punya karya tulis. iya. Jadi malu gitu. Mm-mm. Terus terang itu salah satu alasan saya kenapa Iya betul. mundur gitu. Masyarakat menyamakan apa? Menyamaratakan. Bisa kompet daun Bisa gitu. kompet mungkin aduh pabelit gitu. Ya betul. Jadi terkadang gini ya, orang-orang itu takut kepada wartawan, ya takut misalnya, oh wartawan ternyata gininya tukang neangan gorengan batu, meres, terus dia cina ayah wartawan cina berian duit, cenanya. Padahal gitu. Ya, tapi gini aja. Untuk masyarakat, wartawan itu tugasnya adalah menyajikan fakta. Fakta yang benar. Kalau dia minta duit, meres, apalagi ngungkit-ngungkit proyek gitu. Kalau berhubungan dengan pidana, laporkan aja kepada polisi. Tapi ada yang bertanya, wartawan kan tugasnya kontrol sosial. Oke, kontrol sosial. Tapi kita tidak berhak beropini gitu. Kalau ada permasalahan misalnya pejabat korupsi, harus ada faktanya dari pengadilan, harus ada dari jaksa itu. Makanya wartawan itu perlu disertifikasi. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillah saya sudah sertifikasi dari Dewan Pers sebagai wartawan utama ketika jadi Pemret Sumedang Express. Itu sekabupaten atau se-Indonesia? Nasional. Oh, nasional. Itu sertifikasi itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk pandangan Akang wartawan dan dakwah bagaimana? Nah, bagusan gitu sekarang mah. Itu saya ingin belajar lah dakwah bil kolam. Ya, dengan tulisan Kang Dakwah ya. dengan tulisan. Kenapa Karen? Kenapa perlu dakwah bil kolam? Karena setiap dai atau ustadz yang pintar dakwahnya belum tentu dia pintar nulis. Benar kan? Nah. Tapi sekarang Akang itu punya website, media. Ya saya adalah, tapi saya untuk kepentingan. Kan tadi kan bisa dakwah ya di lewat media online misalkan tentang mengupas tentang sejarah Islam, ada Kang ada punya Akang resmi gitu. Ada ya. Namanya ada. apa? Saya ada web blog saya sendiri ya, dadangdar.com. Ada juga jurnal piangan masih, tapi saya sudah suka nulis juga di Juhuda 38 kemarin itu ya, yang Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Mursid ke-38 ya, belajarlah ya, menyumbangkan keahlian sedikit-sedikit, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Sebenarnya wartawan itu tajam, tapi ketajaman itu kalau untuk kebaikan Dimanfaatkan dahsyat gitu. Ya, betul. Sebaliknya kalau keahlian kita Tidak dimanfaatkan ya. tapi saya sangat prihatin sekarang ya.
kapitalisme media itu sekarang pemilik modal media sekarang itu kan dikuasai oleh ya pemilik modal yang bisa mengendalikan opini gitu kan. Ya semacam sekarang pandangan Akang, ya asumsi Akang seperti berita hoax gitu kan, dipelintir gitu, gimana itu? Masalah itu memang tidak bisa cara dibendungkan, menyikapinya lah gitu. tidak bisa dibendung karena sekarang itu orang bisa menyampaikan informasi siapa saja di media sosial. Bebas ya, bisa dikatakan Bebas gitu. ya gitu. Dulu itu bisa kekontrol, sekarang itu di online itu apa yang bisa dibendung? Nggak bisa. Kalau koran dulu ada berita yang agak jelek bisa di-cut, tidak diedarkan. Sekarang nggak bisa sih. Bebas ya, kalau mau Bebas berkeliaran. gitu. Nah, makanya cetak dan online itu sekarang itu bersaing. Bahkan media cetak sekarang sudah ditinggalkan. Sudah, saya juga ya. Jadi aneh gitu nya. Akan Lamun maca koran teh. Masih maca koran tuh? Oh, kan udah ada di HP ya, media online. Nah, media online. Tapi sekarang alhamdulillahnya Dewan Pers, pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi bahwa untuk kualitas berita, kualitas wartawan itu harus punya sertifikasi. Medianya disertifikasi, wartawannya disertifikasi. Karena kalau nggak ada regulasi itu nanti kebablasan. Mungkin sekarang mah untuk mengantisipasi penyebaran seperti isu-isu hoax itu ada undang-undang ITE mungkin ya Kang ya. Ada, itu bisa kalau dulu saja. juga ada undang-undang ITE, belum. Oh belum kan? Belum. Itu waktu iya. zaman reformasi ini baru. Ya. Nah Kang, selanjutnya nih ada yang saya mau tanyakan. Ya mungkin pemirsa juga ingin menanyakan ya. Kalau saya ini Kang YouTuber Kang ya. Ini bajunya juga YouTuber Kang Aib Channel Kang. Nah, kalau misalkan saya pengen jadi wartawan gitu, pengen masuk ke ranah jurnalistik wartawan secara legalitas resmi, itu bisa nggak Kang? Itu memang saya pernah baca ya, pernah ada perdebatan di media sosial juga dan para ahli media sosial dan jurnalistik, apakah YouTuber itu wartawan? Apakah itu produk jurnalistik? Ya. Menurut pendapat saya, selama itu kontennya menyampaikan fakta, ada cek dan recheck, ada balancing, itu bisa disebut karya jurnalistik. Dikategorikan wartawan. Iya. Tapi tidak resmi. Wartawan itu kan orangnya, wartawan produknya. Kang Aib bisa jadi wartawan kalau satu udah sertifikasi wartawan, punya media jelas gitu. Itu bisa, medianya sudah disertifikasi juga gitu. Apakah YouTuber wartawan atau kalau secara harfiah wartawan itu kan menyampaikan orang yang menyampaikan berita gitu. Nah, syarat kalau YouTuber pengen jadi wartawan itu ada legalitas tertentu nggak? Untuk pribadinya misalkan harus keluaran sekolah ini gitu. Ya memang kalau di Dewan Pers kalau ada aturannya harus S1 ya itu. Tapi ada juga undang-undang yang membolehkan bahwa setiap warga Indonesia bebas bisa menyampaikan aspirasi atau ekspresinya, kebebasan berpendapat gitu. Cuma tanggung jawab tanggung sendiri lah kalau ada apa-apa ya gitu kan. Betul. Tapi kalau di media yang resmi yang ada sertifikatnya, walaupun reporternya yang bikin berita salah atau yang berita ini, yang tanggung jawabnya siapa? Pemerintahnya. Iya, pengalaman saya dulu waktu di Sumedang ya ada kesalahpahaman yang bikin benar itu rame lah dulu itu. Itu wartawan semuanya yang Indonesia itu ada di bawah naungan. Oh iya, ada organisasinya. KPI apa itu namanya? Dewan Pers. Dewan Pers. Dewan Pers itu mengakui asosiasi atau persatuan wartawan. Asosiasi ya, organisasi wartawan dan persatuan. Indonesia itu Kang? Ya ada. Mengakui satu PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Terus AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia. Ikatan Jurnalis TV Indonesia. Nah, setahu Akang kalau di Ciamis sekarang nih ada media apa yang bisa dikatakan resmi, ada berapa gitu? Yang resmi itu yang sertifikasi mungkin Ya, ya. sertifikasi di bawah naungan itu yang tadi PWI. Yang online. Yang itu kan Radar Tasikmalaya. Ya. Yang lokal ya. Kabar Priangan yang lokal. Harapan Rakyat ya. Itu sudah tersertifikasi itu.
Harapan Rakyat. Kalau yang lain kan ada Kompas, ada ini kan media nasional ya. Tribun Jabar media nasional yang ada di ini. Nih ada satu lagi nih kepanasaran saya Kang. Misalkan ada satu tragedi nih di Ciamis, saya itu meliput, kemudian ada wartawan lagi meliput, itu saya tidak disalahkan atau gimana gitu Ya Kang? berhak atau Secara- dasar mau hak gitu kan ya. eta mah karena medsoskeun silakan gitu Misalkan berkena medianya. YouTubekeun gitu Ya, cek kita- wartawan teh mah ulah pageun wartawan bisa gitu. Enggak, cuman gini, tinggal masyarakat yang memilih. Sekarang kan maaf ya, ada pergeseran kepercayaan masyarakat kepada media. Media, ya. Nah, tapi sekarang juga udah berbalik juga. Oh, di media sosial kan sudah banyak Banyak, ya. berita-berita. YouTube ya, gitu, Facebook, Berita-berita kan Instagram. bisa bikin media sendiri kan? Iya, betul. Ah. Nah, pemirsa, ini obrolan semakin seru ya mengupas seputar jurnalistik, tapi waktu yang terbatas, jadi mungkin beberapa pertanyaan saja, yang saya lontarkan kepada beliau, Kang Dadang Dar, sebagai senior wartawan di Priangan. Tapi sebelum saya menutup bincang-bincang ini, ada satu lagi nih yang saya akan tanyakan. Kang, sekarang ini aktivitas apa Kang? Saya sekarang itu aktivitas selain nulis, saya itu ya usaha kecil-kecilan, bisnis makanan olahan makanan jadul. Oh iya. Nah, saya bikin channelnya nantilah, ini Karuhun Food. Nah, kunjungi teman-teman. Apa sebenarnya? Karuhun Food. Karuhun Food. Ejaan lama ya, Karoehon. Karuhun Nanti Food saya disertakan Kang di kolom ya, deskripsi ya. tapi yang terkenalnya Cucur Karuhun. Oh, saya gitu. tukang jualan kue. Itu udah sekarang. berapa subscriber Kang? Saya masih sedikit. Masih sedikit. Ya, saya tidak perlu syukur, yang penting pembeli. Oh iya betul. Iya, Oh jadi lebih ke kuliner sekarang mah ya Kang ya. Ya, makanan jadul ada cucur, ada Putri Noong, ada Putu Ayu. Saya buka warung ya di rumah tuh di Ciamis ya. Perum TJI Ciamis. ya. Perum TJI Ciamis. TJI Ciamis. Jadi bisa juga belanja langsung ke sana. Ya. Kalau misalkan online oke bisa diantar Bisa. misalnya. Nantilah kita ada sesi khusus untuk Siap. sharing bagaimana jualan online. Nah, ya. ini pemirsa pengalamannya sangat luar biasa tentang jualan online, bisnis online. Karena memang beliau ini besar dari jurnalistik gitu. Jadi Orang jalanan. orang bukan orang jalanan, orang media betul-betul. Kebetulan juga di sini mendalami di media YouTube. Jadi ya kenapa tidak kalau saya ini kesempatan yang sangat berharga ini ya dipakai untuk berdiskusi atau menggali informasi. Kang mungkin cukup sekian ya. Ya, nuhun. Terima kasihnya. Hatur nuhun. Tiris di Dina teh. waktosna sareng sanesgantena Ya, mudah-mudahan ya. Kang sing sehat, Ya, sing ya. damang, Nuhun. layan sentrang batin. Untuk pemirsa yang di rumah di mana saja berada, ya mohon maaf ya untuk podcast saya kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Ya insya Allah kita berjumpa kembali dalam konten-konten saya yang lainnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Adik kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.